Assalamualaikum Sobat Reborn, kembali lagi dengan saya Thomas 12 di channel Thomas Reborn ID. Kali ini kita bakal membahas tentang game Wasteland Survival lagi. Dan di video kali ini kita bakal bahas tentang trik dan juga tips farming di Danau Gunung. Lokasinya di Pegunungan Rocky, dimana di sini adalah tempat yang bersalju. Jadi Sobat Reborn harus bawa perlengkapan berupa baju yang hangat. Kalau yang masih pemula atau di bawah level 80 biasanya pakai baju hangat. Nah, ini dia tentang Danau Gunung, bagaimana cara dapetin looting yang banyak dari Danau Gunung namun kita nggak harus bolak-balik menghabiskan banyak energi. Jadi tips dan trik farming ini bakal dijelaskan oleh Mimin di video ini secara lengkap, dan juga apa aja yang harus kalian lakuin bila kalian lagi farming di daerah ini. Di isi videonya adalah trik farming Danau Gunung, menjelaskan tentang berbagai hal untuk mendapatkan looting-looting utama yang ada di area ini juga. Oke, silahkan simak sampai habis biar paham. Sebelum memulai trik ini, Sobat Reborn wajib banget menyelesaikan misi yang berjudul misi tambang besi. Ya, Mimin gak tahu kalau masih di bawah level 80 misi ini bakal ada atau enggak. Ya, kalau misinya di level 80 ke bawah belum muncul, ya mohon maaf banget kalian belum bisa menjalankan trik ini. Namun kalau misi tambang besi sudah ada, artinya kalian sudah bisa menyelesaikannya. Untuk misi tambang besi sendiri, Mimin udah pernah buat videonya bagaimana cara menyelesaikan misi tambang besi. Di tepatnya di video ini nih, thumbnailnya Mimin kasih lihat sama kalian, ini dia judul dari misi tambang besi, mencari map dan menyelesaikan tambang besi untuk pemula. Kalau kalian sudah menyelesaikan misi tambang besi tersebut dan memunculkan persembunyian bandit, nanti bakal muncul persembunyian bandit di dekat Danau Gunung, barulah Sobat Reborn bisa menjalankan tips dan trik yang Mimin bagikan di video kali ini. So, kita langsung aja simak penjelasannya. Oke Sobat Reborn, jadi Mimin di sini sengaja ya nggak cuman ngasih tip dan juga triknya itu untuk pemula aja. Kalau untuk pemula pasti kalau kalian pun dapat misi tambang besi ya alhamdulillah, kalau nggak dapat ini juga sedikit info buat kalian untuk farming di Danau Gunung. Pertama, Sobat Reborn wajib bawa baju atau pakai set baju yang tahan dingin, seperti baju tier 3 yang mantel bulu itu, mulai dari mantelnya, topinya, celana dan sepatu semua harus pakai satu set. Dan kalau kalian pakai baju itu, sekalipun kalian nggak makan atau nggak minum, tetap masih bisa farming di Danau Gunung. Walaupun ya itu tadi, minimal kalau Mimin udah nganjurin dengan sistem meningkatkan yang baru, Sobat Reborn tuh harus menggunakan semua yang udah level 5 ya. Jadi gimana caranya ngupgrade-nya? Kalian datang ke menu upgrade untuk meningkatkan baju dingin kalian, tingkatkan minimal sampai level 5. Nah, kalau udah level 5 bisa dipakai satu set. Dan Mimin saranin sering-sering farming pakai baju yang udah level 5, lalu kalian farming di Danau Gunung. Di sini bebas farming pakai baju tersebut untuk pemula ya. Jadi sedangkan di video kali ini Mimin malah pakai baju set jago tembak langka. Kenapa? Ini videonya nggak cuma untuk pemula. Jadi kalau kalian udah levelnya 80 ke atas kayak Mimin sekarang level 90 lebih, kalian otomatis sudah masuk kategori tier 4 atau dataran kapas. Jadi kalian udah bisa membuka, bahkan udah punya semua satu set jago tembak tier 4 langka yang memiliki kekuatan siluman gitu ya. Kenapa kekuatan siluman penting banget di video untuk tips dan trik Danau Gunung ataupun yang lain sebagainya? Karena para koboi musuh, para garong, para bandit, dan juga para hewan buruan, para hewan buas nggak bakal mudah mendeteksi karakter utama kita kalau kita pakai baju yang Mimin pakai sekarang, yaitu set jago tembak. Dari mulai topi, jaket, celana dan sepatu semuanya itu set jago tembak langka tier 4 yang sudah di-upgrade sampai level 5. Ya kalau kalian ada level 1 nggak apa-apa, kalau ada level 3 juga bagus. Nah, kalau ada level 5 ya anjurin banget. Kenapa? Karena selain awet, bajunya itu nggak gampang hancur, juga ada set siluman. Jadi ada status siluman. Siluman tuh artinya nggak kedeteksi oleh berbagai macam target, entah itu ya bandit, entah itu hewan buruan seperti apa ya, buffalo Amerika atau apapun yang mau kita buru, kan biasanya kalau dideketin kan kabur lari. Kalau kita pakai baju ini mereka nggak gampang lari karena nggak kedeteksi. Ini juga berlaku untuk hewan-hewan buas yang berusaha untuk kita lawan, kita nggak bakal gampang ketahuan kalau pakai baju set jago tembak langka ini.
Oke Sobat Ribbon, di sini kan Mimin fokus ya berbagai macam. Pertama kita tips dana gunung ini otomatis minimal kalian kalau nggak ada air minum nggak apa-apa. Tapi lebih bagus lagi makan minum. Di sini Mimin cuma pakai satu makanan doang. Namun karena memang makanan itu adalah komponen paling utama kalau kalian ada di daerah salju atau pegunungan Rocky. Jadi kalau daerah selatan perlu minum, kalau daerah dingin dia memerlukan makan. Jadi di sini kan udah ada persembunyian bandit, kalian bolak-balik aja secara terus-menerus antara persembunyian bandit dan danau gunung, dan fokus ke farming fokus ke item yang kalian lagi fokusin. Contoh mau fokus ke agaste atau tanaman obat tier 3 yang warna ungu, boleh kalian tinggal klik split sampai tas kalian penuh, fokus ke tanaman agaste. Dan ini juga nganjurin fokus juga ke blueberry, karena blueberry itu salah satu komponen langka untuk buat minuman gitu. Nah, untuk berburu sendiri Sobat Ribbon bisa berburu untuk kulit hewan atau kulit tier 3 ya. Kulit ini warnanya kayak abu-abu gitu, biasa didapetin di domba ya, domba bighorn. Bagi yang belum tahu bahasa Indonesianya itu adalah domba tanduk besar. Bighorn itu artinya tanduk besar. Jadi domba tanduk besar ini habitatnya memang di danau gunung. Jadi makanya Mimin buat videonya sengaja gitu ya, trik cara cepat dapetin kulit tier 3 dan juga dapetin iga lezat, dapetin macam-macam. Di sini banyak banget lootingnya, kita fokus aja bolak-balik. Bahkan kalau Mimin hitungin untuk kalian yang sudah punya tier 3 kuda yang sudah full gitu 500 stamina, bolak-balik tuh awet banget. Kalau misalnya energi memerlukan 9 energi, nah kalau untuk Mimin sih kuda pribadi ya, kan kuda orang beda-beda ya. Kalau kuda Mimin perlu 11 stamina aja udah sampai gitu ke persembunyian bandit, lalu bisa langsung balik lagi. Keuntungannya juga apa sih menggunakan teknik trik persembunyian bandit ini adalah kita bisa menggunakan fitur jalan. Mengingat di daerah dingin kita nggak bisa jalan cuy, harus pakai kuda atau pakai stamina energi. Kenapa? Karena area dingin tuh nggak bisa sambil jalan gitu ya. Jadi ternyata bisa sambil jalan kalau dari arahnya arah ke persembunyian bandit kita bisa jalan. Namun kalau ke area lain nggak bisa jalan, harus pakai energi atau pakai stamina kuda. Jadi di video ini fokus menjelaskan kalian bagaimana cara farming item-item yang ada di danau gunung seperti agace atau herbal T3, kulit hewan T3 dari kambing bighorn atau tanduk besar, lalu ngedapetin iga lezat. Iga lezat itu komponen paling penting dalam pembuatan umpan ya. Jadi iga lezat tuh penting banget, walaupun agak susah dapetnya, jadi harus sering-sering berburu kayak gini gitu. Lalu selanjutnya adalah untuk dapetin kantong air minum kosong. Nah ini penting banget untuk buat minuman obat atau membuat salep. Jadi di sini adalah komponen bagus juga kalau kalian sering-sering ngumpulin kantong air kosong sebanyak mungkin untuk buat alkohol, karena alkohol bisa dibuat dari jagung dan juga kantong wadah air kosong. Semakin banyak pada air kosong, semakin banyak juga bisa buat alkohol di peternakan Sobat Ribbon. Jadi terus bolak-balik aja. Dan kalau ada Wendigo kabur aja. By the way, Wendigo tuh dia lebih mudah diusir kalau kabur dari luar map dibandingin kalian harus pakai obor gitu. Jadi nggak perlu bawa obor gitu ya. Jadi kalau kalian pakai set jago tembak kayak gini tuh, selain bajunya awet juga bisa memberikan kecepatan ekstra. Selain larinya jadi agak cepat, jadi nembak panah juga jadi cepat. Kalau untuk panah Mimin ada 2 anjuran sendiri. Kalau panah tier 3 sendiri kalian bisa coba, namun minimal levelnya harus 5 dulu, biar ketika manah domba bighorn bisa 2 kali panah sambil nunduk. Otomatis kalian bisa dikalkulasikan aja 2 panah, 2 anak panah untuk 1 looting dari mayat bighorn domba. Jadi sangat-sangat direkomendasikan banget. Minimal kalian harus berada di level 60 ke atas atau lebih bagus level 70 biar bisa menghindari hewan-hewan buas, entah itu link, entah itu serigala, entah itu beruang. Jadi kalau kalian levelnya sudah di level 70 ke atas, barulah
mainin trik ini gitu, karena memang kalau kalian rohnya masih sedikit ya otomatis dikejar-kejar sama hewan buas gitu ya. Dan untuk senjata senapannya Mimin nganjurin bahwa senapan Henry level 5. Kalau kalian belum punya bisa beli di penyeludup. Di penyeludup juga kalau senjatanya rusak bisa di repair pakai 2 ikan goreng ya. Walaupun sejauh ini Mimin belum dapat ikan goreng atau ikan mentah di danau gunung ya. Memang langka itu ikan. Oke Sobat Tribun, jadi senapan Henry ini untuk jaga-jaga kalau ada bandit mendadak datang atau hewan buas mendadak, tembakin aja pakai senapan Henry, jangan ragu kayak di video ini. Jadi kalian bisa fokus menggunakan panah untuk farming domba bighorn dan juga ngambilin herbal dan ngambilin blueberry. Jadi 3 target aja, bisa diklik tombol auto aja ya Sobat Tribun. Apalagi kalau kalian lagi ada VIP gratis atau kalian memang beli VIP sebulan, itu lebih enak gitu farmingnya gitu. Jadi tinggal diklik auto aja, kalian bisa bolak-balik terus ke persembunyian bandit dan danau gunung dan memfarming herbal T3 sebanyak-banyaknya, dan juga berburu domba bighorn sebanyak-banyaknya untuk dapetin kulit dan juga iga lezat. Iga lezat tuh random, kadang nggak ada, kadang dapat 1, kadang dapat 2. Sedangkan senapan Henry fokus untuk ngelawan para bandit atau apapun itu. Oke Sobat Tribun, kalian fokus aja ya. Jadi kalau misalnya untuk salep bebas, kalian intinya salep tuh penting bawa salep, karena salep itu selain minimalis nggak harus bawa perban yang banyak, kalian juga bisa lebih cepat healingnya kalau bawa salep. Nice, dan ini juga kalian lihat, kalau kalian nanya bang kenapa panahnya bisa cepet banget bunuh musuh, ya Mimin jawab aja sekarang. Panah yang Mimin pakai selain yang tier 3 tadi, memang rekomendasi buat kalian level 5 panah tier 3, kalian bisa pakai panah tier 5 ya. Itu kalian belum mungkin dapat sih, untuk pemula pasti nggak bakal punya panah tier 5. Namun video ini juga nggak cuma untuk pemula, yaitu untuk pemain lama juga. Kalian bisa pakai busur tier 5. Kalau sudah level 5 max, ternyata bisa ditembakin ke arah domba bighorn, bisa langsung mati kalau ditembaknya sambil nunduk. Oke, segitu aja mungkin penjelasannya. Kalau untuk kudanya, kuda apa aja bebas, maksimal apa sih staminanya tuh 500 ya. Kalau kalian punya camil manis kuda ya bawa gitu, biar bisa camil manis kudanya itu merefill atau mengisi ulang stamina dari kuda kalian kalau kuda kalian capek gitu ya. Oke Sobat Tribun, itu aja mungkin bisa menjelasin ya. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa tonton video ini sampai habis biar tahu di sini tips triknya. Contohnya kalau Mimin nembak para bandit bisa pakai nunduk gitu ya, pakai panah doang bisa, nggak harus pakai senapan kecuali yang keroyokan gitu. Nah untuk beberapa kayak pemburu liar yang dia suka bawa anjing, kalian gak usah bunuh anjingnya Sobat Tribun, bunuh aja pemburu liarnya. Nanti kalau kalian udah bunuh tuannya, maka si anjingnya bakal kabur karena dia nggak mau lagi ngelawan kita. Kalau tuannya udah mati, dia bakal lari dan cari tuan baru gitu ya. Oke segitu aja Sobat Tribun, simak aja video sampai habis. Banyak banget hal-hal yang bisa Mimin lakuin di video ini dan kalian bisa lihat untuk mengetahui tips dan trik lainnya. Oke Sobat Tribun, ini dia hasil kita akhirnya berhasil berburu domba bighorn dan mendapatkan banyak iga lezat. Iga lezat ini adalah komponen utama untuk membuat umpan dan ini sangat dibutuhin banget untuk kalian di peternakan.